this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. 1 Tawarik 11 ayat yang kedua. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Sejak kematian Saul sampai dengan jatuhnya Yerusalem, kita melihat secara keseluruhan hampir sekitar 500 tahun. Dilanjutkan pemerintahan Daud dan Salomo, kerajaan Israel tetap utuh. Sedangkan di bawah pemerintahan Rehabeam, anak lelaki dan pewaris Salomo, kerajaan Israel terpecah dua. Ada kerajaan utara yang disebut Israel dan kerajaan selatan yang disebut Yehuda. Dan keduanya terus bermusuhan, saling perang memerangi. Kisah ini dituliskan dan diceritakan dari sudut pandang yang berbeda dari kitab Samuel, kitab Raja-Raja, dan kitab Tawarik. Ciri yang paling menonjol dalam pemerintahan kerajaan Israel adalah bangkitnya dan makin bertambahnya pengaruh para nabi. Di awal abad yang ke-8 sebelum Masehi, banyak muncul para nabi yang mulai menulis. Ada Nabi Amos, Nabi Keadilan Allah. Ada Nabi Hosea, Nabi Kasih Allah. Sampai berlanjut menjelang akhir abad yang ke-8 sebelum Masehi, munculnya Nabi Yesaya, yaitu Nabi Kedaulatan Allah. Sementara Yeremia memperingatkan umat Allah akan penghukuman yang akan mendekat dan tak terelakkan di tangan kerajaan Babel. Nabi Yeskiel menemani umat Israel dalam pembuangan serta melihat jauh melampaui semua itu, bahkan sampai mereka dipulihkan. Bahkan sampai dengan munculnya gereja dan negara di Yehuda, bahkan jatuhnya Yerusalem. Itu dimulai semuanya dari pemerintahan Raja Daud yang menggantikan Raja Saul, yang dituliskan bahwa Saul telah mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Dan oleh karena Saul tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena Saul telah meminta petunjuk dari arwah, dan Saul tidak meminta petunjuk Tuhan. Oleh sebab itu, 1 Tawarik 10 ayat yang ke-13 dituliskan
Tuhan membunuh Saul dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Sekali lagi, dampak dari ketidaktaatan, dampak dari ketidaksetiaan itu mengubahkan banyak hal dalam rencana masa depan, bahkan memberikan dampak kepada keturunan, bahkan anak cucu kita. Apabila hari-hari ini kita mendengarkan kebenaran akan firman Allah, biarlah firman Allah itu tumbuh di tempat yang subur dalam hati kita, bertumbuh, bahkan mengubahkan semua yang pahit dalam hidup kita menjadi sesuatu yang manis, sehingga hidup kita dipulihkan dan masuk dalam kebenaran yang ilahi. Tuhan Yesus memberkati.